Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Lulihin dengan NIM 236500046 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program Java. Langsung saja, di bagian sini ada program yang menggunakan if. Di bagian pertama ini, program pertama ini termasuk dengan program if else, di mana kita akan menginput nilai yang nilainya itu harus lebih besar dari 60. Ketika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka hasilnya outputnya di sini akan lulus. Tapi ketika nilainya di bawah dari 60, pasti outputnya akan gagal. Jadi sini kita cobakan running. Di sini kita coba inputkan nilai 70, enter. Nah, pasti di sini outputnya akan lulus karena if-nya tadi memenuhi, harus lebih dari 60. Jika tidak, pasti gagal. Coba kita running ulang. Kita tulis di sini 40. Pasti gagal karena if-nya tadi tidak terpenuhi. Lanjut di program kedua. Di sini ada program yang menggunakan if else. Di bagian program kedua ini sama dengan program pertama, di mana mereka termasuk program if else. Dan di sini program kedua ini kita disuruh untuk menginput nilai 1 dan nilai 2, dan setelah kita menginput kedua nilai ini, maka dia akan membandingkan di mana angka yang terbesar. Kita coba running. Di sini pertama kita tulis 4, di bawah 2, coba enter. Nah, pasti angka terbesarnya 4 karena di sini if-nya jika A lebih besar dari B, maka yang angka terbesar ini akan mencetak sistem out println A ini. Jika sebaliknya, jika A tidak lebih besar dari B, maka else-nya ini yang akan dieksekusi, maka angka terbesar akan mengambil sistem out println B ini. Lanjut di program ketiga ini, kita lihat ada program yang menggunakan nested if atau if dalam if. Di program ketiga ini termasuk program nested if, yang dimana program ini kita akan disuruh untuk menginputkan angka A, angka B, dan angka C. Nah, setelah diinputkan itu, if-nya akan membandingkan angka terbesar A dan angka terbesar C, dan else-nya itu akan membandingkan angka terbesar B dan angka terbesar C. Coba di sini kita akan running. Nah, di sini coba kita inputkan, di sini 2, di sini 5, dan di bawahnya itu 1. Kita coba enter. Nah, pasti angka terbesarnya 5. Kenapa di sini angka terbesarnya 5? Karena di sini tadi kondisi if A lebih besar dari B itu tidak terpenuhi. Di sini kita lihat A-nya itu 2 dan B-nya itu 5. Jadi kondisi A tidak lebih besar dari B, maka if-nya ini tidak dieksekusi, langsung lompat di else-nya ini. Sedangkan di else-nya ini B lebih besar dari C. Di sini kita lihat B lebih besar dari C, 5:1, itu terpenuhi, maka sistem out println ini akan menginput angka terbesarnya itu B. Lanjut di sini ada program keempat, yaitu program yang menggunakan lagi nested if atau if dalam if. Di program keempat ini kita disuruh untuk lagi menginputkan angka A, angka B, dan angka C. Kemudian angka yang diinputkan ini akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita akan coba running. Di sini misal kalau angka pertama kita tulis dia di sini 4, kita enter. Sini kita tulis 1, kita enter, baru sini kita tulis 7. Pasti di sini akan diurutkan 1, 4, dan 7. Coba. Nah, di sini diurutkan 1, 4, dan 7. Kenapa urutannya begini? Kita lihat dulu tadi di sini di kondisi if dan else-nya. Di sini jika A lebih besar dari B, nah, kondisi ini terpenuhi, A lebih besar dari B, maka if yang ini akan dieksekusi. Kemudian ditanya lagi, apakah B lebih besar dari C? Di sini
dilihat B-nya tidak lebih besar dari C, maka di sini akan dieksekusi sistem out pintel A tambah B tambah C. Kemudian di bawahnya lagi ditanya apakah A lebih besar dari C. Nah, di sini tidak, jadi langsung akan disuruh A tambah B tambah C. Nah, setelah program if-nya itu dibaca, kemudian akan diurutkan 1, 4, dan 7 ini. Lanjut, di sini ada program yang menggunakan operator NOT. Di program kelima ini dia termasuk program kondisi logika operator, di mana dia termasuk operator NOT, di mana operator NOT ini membalikan nilai logika yang benar jadi salah atau yang salah itu jadi benar. Nah, di program ini kita akan disuruh untuk menginputkan angka 1 dan angka 2, kemudian lebih kecil atau lebih besar. Nah, di sini kita coba running. Di sini kita akan taruh 2, enter, di sini 5. Pasti di sini 5 akan lebih kecil atau sama dengan, di sini pasti akan 2 lebih kecil sama dengan 5. Kita coba. Nah, 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Kenapa di sini 2 lebih kecil atau sama dengan 5? Karena di kondisi if-nya ini tadi, apabila not kurang A lebih besar dari B, maka sistem out pintel A lebih kecil atau sama dengan B ini yang dieksekusi. Jika tidak terpenuhi, maka di sini akan sistem outnya itu yang dieksekusi, else-nya ini A lebih besar atau sama dengan B. Di sini yang kita inputkan tadi itu di angka satunya itu 2 dan di angka 2 nya itu 5, ya otomatis di sini yang dieksekusi itu di else-nya ini, karena A-nya ini tadi tidak lebih besar dari B, makanya itu di sini 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Lanjut, di sini ada program yang menggunakan operator N. Di program ke-6 ini sama dengan program kelima yang termasuk kondisi logika. Operator yang termasuk dalam operator N adalah operator N sendiri, yaitu menggabungkan 2 kondisi menjadi 1. Misalnya di baris kodingan ini kita disuruh untuk menginputkan nilai, kemudian outputnya itu di sini if-nya itu Anda lulus dan else-nya itu Anda gagal. Di program ini adalah pernyataan di mana N itu harus lebih besar dari 80 dan kurang dari 90. Nah, di luar dari angka 80 sampai 89, maka itu hasilnya akan gagal. Misalnya 85, maka outputnya itu pasti akan lulus. Jadi kita coba running dulu di sini, kita lihat sendiri. Nah, di sini kita akan coba tulis seperti 87. Nah, pasti di sini akan if-nya itu Anda lulus. Justru sebaliknya, jika di sini kita tulis lebih dari 80, 991, nah, pasti Anda gagal, karena if-nya ini disuruh N-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 80 dan N-nya itu harus lebih kecil dari 90. Nah, jika di sini tadi tidak terpenuhi atau lebih dari 90 atau kurang di bawah 80, maka di sini pasti outputnya akan gagal. Nah, sedangkan di sini kita taruh 91, pasti gagal. Else-nya ini akan dieksekusi. Lanjut, di sini ada program yang menggunakan switches. Program yang ke-7 ini termasuk program seleksi dengan switch. Nah, seleksi dengan switch ini seperti if dan else. Bila semua kondisi dalam cas tidak salah, maka akan dikerjakan dengan instruksi default. Nah, di sini kita akan disuruh menginputkan angka 1 sampai 5. Karena di sini ada C1 sampai C5. Nah, di pilihan C1 ini ada kurang sekali, di C2 ada kurang, di C3 ada cukup, di C4 ada baik, dan C5 ada baik sekali. Di sini kita akan coba running. Di sini apabila kita menginputkan 5, pasti outputnya itu akan baik sekali. Nah, sini pasti akan baik sekali. Justru sebaliknya, jika kita coba running dulu, kita pilih
yang bukan 1 dari 5, coba ke sini pilih 9. Nah, pasti input Anda salah atau input angka 1. Di sini yang akan terbaca itu defaultnya ini. Sistem output input Anda salah dan inputkan angka 1 sampai 5 karena di sini di switch-nya ini memerintahkan kita hanya 1 sampai 5. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.